tunangan, belum menikah, masih menunggu waktu kapan mereka akan menikah. Apa yang dialami oleh Maria ketika malaikat Gabriel menjumpai dia ke rumahnya, tentu itu sesuatu hal yang tidak pernah muncul di dalam pikirannya dan tidak pernah terbayang akan ada malaikat yang datang menjumpai dia ke rumahnya sendiri. Oleh karena itulah ketika malaikat Gabriel itu datang menjumpai dia, bagaimana respon dari Maria? Katakan di sini dia terkejut. Apalagi malaikat itu berbicara kepadanya dengan mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itu merupakan satu perkataan yang sangat luar biasa yang tidak pernah didengar oleh Maria ini di dalam hidupnya. Tapi dia sebagai seorang manusia normal, dari keadaan, dari kondisi ketika malaikat Gabriel itu datang ke rumahnya dan berbicara kepadanya, bukan hanya terkejut, tapi dikatakan dia merasa takut. Siapa yang tidak takut? Tidak pernah terjadi seperti itu. Belum dijumpai begu atas wanita. Siapa yang tidak takut? Kalau seseorang ada yang menjumpai dan yang menjumpai dia itu tidak pernah dia lihat atau dia pernah terpikirkan, apalagi pada waktu malam hari. Tapi tidak berbicara, ini masih berbicara. Maria merasa takut sebagai manusia yang normal, hal yang sangat wajar kalau tidak pernah terjadi seperti itu. Apalagi di dalam perjalanan kehidupannya tidak ada pernah mengalami di dalam kehidupannya hal seperti itu. Kita bisa bayangkan bahwa apa yang dilihat oleh Maria itu sepertinya sebuah penampakan yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan langsung berbicara. Apakah kita pernah mengalami seperti itu ketika kita di rumah lalu ada muncul penampakan tapi berbicara atau tidak berbicara? Apa yang kita alami? Pasti merasa terkejut dan takut. Jadi malaikat Gabriel ini langsung berbicara kepada Maria. Namun penampakan yang dia alami tidak sampai membuat dirinya trauma. Kalau ada mengalami seperti itu pasti bukan hanya takut, bukan hanya terkejut, mungkin bisa langsung pingsan kalau ada melihat seperti itu. Kalau udah pingsan jelma, kalau dibegu-begukan, yang kena boleh memberi begu, ada bisa melihat begu. Bagi yang tidak bisa melihat, tiba-tiba dia melihat begu pasti akan pingsan. Ya itu, pingsan. Tapi Maria hanya terkejut dan takut. Tapi tidak dikatakan dia merasa trauma, karena malaikat itu langsung berbicara kepadanya.
Dia hanya merasakan sesuatu yang tidak wajar, yang pantas sebagai manusia yang normal. Dia pasti merasa takut karena ada sesuatu yang dia tidak pernah terpikirkan atau bayangkan akan terjadi di dalam kehidupannya. Mungkin barangkali ada orang yang pernah mengalami ada sebuah penampakan, dan itu biasanya ada orang-orang yang khusus bisa melihat. Memang tidak bisa semua orang mampu melihat sesuatu. Tak sudah jauh bagui mangaibi, marungdo, namusis doi mangaibi. Melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu pasti ada di antara manusia. Itulah yang biasa dikatakan mata biru. Namun apa yang dilihatnya tidak berbicara, seperti malaikat Gabriel. Biasa kalau ada seseorang melihat tidak berbicara, ketika dia melihat tiba-tiba langsung menghilang. Itu penampakan. Namun apa yang dialami oleh Maria, bagaimana diberitakan dalam Injil Lukas ini, kalaupun pada awalnya ketika malaikat Gabriel itu berbicara, dia merasa kaget, terkejut dan takut, tapi pada akhirnya dia terima. Kenapa dia bisa terima? Karena kedatangan malaikat itu mendatangkan satu hal, sesuatu yang sangat positif di dalam dirinya sendiri. Artinya tidak membawa celaka dalam dirinya, tapi dia merasa ada sesuatu yang merubah pikiran, bahkan merubah imannya pada saat itu. Karena dia dipakai oleh Tuhan Allah menjadi jalan atau menjadi sumber kehadiran dari seorang anak yang kepada Maria ini diberi hak untuk memberi nama anak itu Yesus. Jadi nama Yesus yang kita akui, yang kita percayai, sebagaimana dikatakan malaikat Gabriel itu setelah anak itu lahir, kamu beri nama dia Yesus. Jadi atas perintah Allah, malaikat yang menyuruh Maria, nama Yesus itu Maria yang mempunyai kuasa atas perintah malaikat untuk memberi nama kepada Yesus. Bagi makwarna Yesus anak nanai si tubuh ekonomi. Nah, kalaupun ada yang akan terjadi di dalam dirinya menurut pikirannya yang normal dan yang benar, itu sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu yang dia sampaikan kepada malaikat itu, karena dia berpikir secara normal, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena dia mengatakan kepada malaikat Gabriel itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Wajar dia berkata seperti itu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Alasannya mengatakan seperti itu apa? Karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan sementara aku belum menikah?
yang wajar, normal sebagai seorang manusia. Nah, itu berarti Maria mengungkapkan kejujuran di hadapan malaikat Gabriel. Kalaupun malaikat itu berbicara atas perintah Allah, tapi Maria menjawab dengan jujur, benar, dan wajar. Wajar dia sampaikan seperti itu, karena dia tahu statusnya masih anak gadis, hanya masih bertunangan. Karena masih anak gadis, ya pasti dengan pikiran yang normal tidak akan mungkin dapat melahirkan seorang bayi. Dari mana jalannya? Dan belum ada yang terjadi seperti itu. Dari yang dia tidak pahami dan mengerti, sebagai seorang yang berpikiran yang normal, yang benar dan wajar, sama seperti kita manusia, Tuhan ada merencanakan sesuatu yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dipikirkan oleh kita manusia, tentang sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Kita pada saat ini merasakan ada kasih karunia Allah, tapi kita tidak merasakan. Kita tidak bisa memikirkan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, tapi memang itu sudah ada.